Bismillahirrahmanirrahim. كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak hadirin semuanya, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang dengan segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk kita menegakkan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti biasanya kajian kita pada subuh Jumat ini mengkaji hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertuang dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Hadis yang akan kita bacakan pada subuh hari ini diterima dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau bernama Abdullah bin Qais, salah seorang sahabat Nabi dan di antara sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Beliau tergolong as-sabiqun al-awwalun. Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Hadisnya ringkas tetapi syarat akan makna yang sangat luas. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang mulia ini berbicara tentang soal cinta. Kemana kita serahkan cinta? Tentu sebagai orang yang beriman, cintanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha baik. Dialah yang telah banyak mencurahkan nikmat kepada kita. Kata orang, cinta itu lahir dari kasih sayang, rahmat. Sebagian mengistilahkan cintanya bagaikan embun di pagi hari. Adapun kasih sayang yang menjadi sebab cinta datang, maka itu bagaikan kedinginan di malam hari. Sehingga karena dinginnya di malam hari akan melahirkan embun di pagi hari. Karena rahmat yang sangat besar akan melahirkan cinta yang besar pula. Sementara kita paham, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim. Allah itu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka yang layak dan patut untuk kita cintai dengan kecintaan yang murni hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita samaratakan cinta kita kepada Allah dengan cinta kepada makhluk. Kapan kita samaratakan, maka kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu bentuk kesyirikan orang-orang musyrik terdahulu, karena mereka menyamaratakan cinta mereka kepada Allah dengan cinta mereka kepada berhala. Orang musyrikin, Pak, jangan dikira tidak cinta sama Allah. Mereka cinta sama Allah,
tapi cintanya disamaratakan dengan berhala. Nah, disitulah kesyirikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Kata Allah, "Wa minan nasi," di antara manusia, yakni dari kalangan orang-orang musyrikin. Di antara mereka ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Dia menyekutukan Allah. Bagaimana caranya? Nah, dalam ayat ini Allah terangkan salah satu bentuk kesyirikannya. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cintai tandingan selain Allah itu sebagaimana cintanya kepada Allah. Mereka cintai berhala-berhala mereka itu kahubbillah, seperti cintanya kepada Allah. Ini sudah kesyirikan. Makanya Allah terangkan bagaimana orang beriman itu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman sangat dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau kita cinta kepada makhluk boleh, tapi jangan sampai disamaratakan cinta kita kepada makhluk dengan cinta kepada Allah. Sebab kecintaan kepada Allah harus lebih besar. Jangan sampai kita gulu, berlebih-lebihan. Kita cinta kepada istri kita, kita cinta kepada kekasih kita, tetapi cintanya berlebih-lebihan. Ada sebagian orang karena dimabuk cinta, katanya apa? Cintaku hanya untuk dirimu. Aku hidup karenamu. Aku mati akan selalu bersamamu. Di dalam hatiku hanya terlukis namamu. Ini berlebih-lebihan ini. Sebab kalau begitu di mana Allah? Di mana dia tempatkan Allah? Ini berlebih-lebihan. Makanya kalau cinta kepada makhluk jangan terlalu berlebihan, sedang-sedang saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahbib habibaka haunan ma, asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Wa abghid baghidaka haunan ma, asa ayyakuna habibaka yauman ma." Cintai orang yang kau cintai sedang-sedang saja, jangan terlalu berlebihan. Sebab bisa jadi suatu hari dia akan menjadi orang yang kau benci. Nah, ini sudah repot. Orang yang tadinya kita cintai, betul-betul kita cintai, terkadang bisa menjadi orang yang paling kita benci. Wa abghid baghidaka haunan ma. Benci orang yang kau benci sedang-sedang saja, jangan berlebih-lebihan. Jangan benci itu, ku benci kau 7 turunanmu, ku benci. Berlebih-lebihan itu. Abghid baghidaka haunan ma. Benci orang yang harus kau benci sedang-sedang saja. Sebab apa? Asa ayyakuna habibaka yauman ma. Boleh jadi suatu hari dia akan menjadi orang yang kau cintai. Nah, dan ingat jamaah sekalian, sebesar apapun cinta kita kepada makhluk, ketahuilah pasti kita akan berpisah dengannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diwasiatkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Rasul bersabda, atau malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu." Ya Muhammad, cintai orang yang kau cintai, tapi ingat, sebesar apapun cintamu kepada dia, maka pasti engkau akan berpisah dengan dia. Ini jamaah sekalian. Maka dia harus tahu bahwa kecintaan yang mutlak, sebesar-besar cinta kita yang kita serahkan, kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghabiskan cinta itu kepada makhluk. Habiskan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Makanya kecintaan kepada yang lain harus dasarnya karena Allah. Makanya di situ lahirlah cinta karena Allah.
Jadi nanti benar cinta kita kepada seseorang kalau dasarnya, landasannya karena Allah. Kita cinta kepada istri, kita cinta kepada anak kita cinta kepada kedua orang tua kita. Tidak benar cinta kita kalau dasarnya, kalau landasannya bukan karena Allah. Kelak cinta yang seperti itu, Pak, bisa berubah menjadi permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling cinta mencintai pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, sebagian mereka akan menjadi musuh sebahagian yang lain. Illal muttaqin. Ini orang tadi yang saling mencintai tadi. Cintanya bukan karena Allah, semata karena dunia, semata karena hawa nafsu, karena ada sesuatu yang dia inginkan, bukan karena Allah. Cintanya, kata Allah, nanti di hari kiamat berubah menjadi permusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang yang cintanya karena Allah, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah cinta yang sesungguhnya. Inilah cinta yang sejati. Inilah cinta yang akan langgeng sampai hari kiamat. Sehingga kalaupun dia berpisah dengan orang yang dia cintai di dunia ini, maka dia pun yakin bahwa kalau cintanya karena Allah, kelak saya akan pasti dipertemukan dengannya nanti di hari kiamat. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya jangan sampai kita salah dalam menempatkan cinta itu. Para jamaah sekalian, orang bisa menjadi gila gara-gara cinta sama harta. Orang bisa jadi gila gara-gara cinta dengan pangkat dan jabatan. Orang bisa jadi gila gara-gara cinta sama wanita. Makanya itu terkenal, itu ada di tengah orang Arab, masyhur kisahnya, disebut dengan Majnunu Laila. Seorang yang tergila-gila karena si Laila, namanya Qais. Tapi karena dia betul-betul tergila-gila sama wanita pujaan hatinya, namanya Laila. Nah, maka dia dijuluki dengan Majnun Laila, orang yang gila karena si Laila. Nah, pernah disebutkan si Qais ini, si Majnun Laila ini, ditanya kepada dia, "Ya Qais, Laila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha?" Wahai Qais, siapa yang kau pilih? Apakah si Laila atau dunia beserta isinya? Yang mana kau pilih? Apa dia bilang? Katanya, Pak, lagu baru fi ni'aliha ahabbu ilayya. Debu yang melengket di sendalnya si Laila itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Nah, ini luar biasa ini. Betul-betul dimabuk cinta dia. Nah, sampai seperti itu. Lihat, orang bisa gila gara-gara apa? Gara-gara cinta dunia. Tapi kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mewariskan melainkan ketenangan, ketentraman, kedamaian di dalam hati. Itu kalau cintanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, luar biasa kecintaan inilah yang ingin dikejar oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari, Pak, dalam perang Khaybar. Perang Khaybar ini terkenal perang menaklukkan benteng Yahudi Khaybar. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali mengutus Abu Bakar menjadi panglima perang. Abu Bakar belum berhasil menembus benteng Khaybar. Diganti lagi oleh Nabi dengan Umar bin Khattab. Umar pun belum mampu menembus benteng Khaybar. Kemudian suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "La'utiyanna ar-rayata ghadan rajula yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh." Kata Rasulullah di hadapan para sahabat ini, besok
saya akan serahkan bendera perang ini kepada seseorang. Nabi tidak sebut namanya, Nabi samarkan dulu. Kata Nabi, aku serahkan ini bendera kepada seseorang. Cirinya orang ini, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Oh, mendengarkan itu Pak, para sahabat tidak bisa tidur malam itu. Semua dari mereka berharap dialah yang dimaksud oleh Nabi. Sampai Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata ketika itu, ma tamannaitul imarah illa yauma idin. Aku tak pernah berangan-angan untuk menjadi seorang pemimpin kecuali pada hari itu saja, kata Umar. Bukan karena kepemimpinannya, bukan, tapi karena sifat yang disebut oleh Nabi tadi. Siapa dia? Orang yang cinta sama Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Ini yang utamanya. Yang paling terakhir yang utamanya itu, Allah dan Rasulnya cinta kepada dia, ya kan? Kalau kita cinta sama Allah dan Rasulnya, tidak usah ditanya. Semua orang beriman pasti cinta kepada Allah, ya kan? Jangankan orang yang beriman, yang tak beriman pun kadang mengaku cinta sama Allah. Lihat dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Mereka Yahudi dan Nasara mengatakan, kami anak-anaknya Allah, kami orang yang cinta sama Allah dan dicintai oleh Allah. Padahal tak beriman. Nah, apalagi orang yang beriman kan? Makanya yang menjadi pokok masalah bukan kita mengaku cinta sama Allah. Karena kalau itu semua orang beriman pasti cinta sama Allah. Tetapi yang menjadi pokok masalah, apakah Allah cinta kepadamu? Itu yang menjadi pokok masalah. Makanya kata seorang penyair Arab, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'nu an tuhabba. Bukan yang menjadi masalah yang kau kejar-kejar itu kamu cinta kepada Allah, bukan itu. Tapi yang kau harus usahakan bagaimana Allah bisa cinta kepada dirimu. Itu yang kau perlu usahakan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka para sahabat ini menginginkan sifat ini. Maka keesokan harinya Pak, para sahabat ketika itu langsung berkumpul di hadapan Nabi. Kulluhum yarjuna ayyutaha. Disebutkan dalam hadis itu, semua dari sahabat berharap supaya merekalah yang dimaksud oleh Nabi itu. Supaya dirinya lah yang dimaksud dalam hadis itu. Diserahkan bendera perang. Cirinya orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Maka ketika berkumpul para sahabat, ternyata orang yang dimaksud oleh Nabi tidak ada di situ. Nabi cari, aina Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Nah, ternyata yang dimaksud oleh Nabi Ali bin Abi Thalib. Itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kita bisa melihat bagaimana antusias para sahabat, semangat mereka ketika mendengar sabda Nabi SAW tadi. Ini luar biasa ini, keutamaan luar biasa ini. Sebab dapat rekomendasi dari Nabi kan? Dapat rekomendasi dari Nabi. Kalau dia mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, wajar. Tapi kalau Allah dan Rasulnya cinta kepada dia, ini yang luar biasa ini. Dan Nabi yang berucap. Nabi itu tak berucap dengan hawa nafsunya. Kalau Nabi berucap seperti itu, maka pasti seperti itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka besar kedudukan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu yang kita harapkan, supaya Allah cinta kepada kita, supaya Allah mencintai kita. Ketika Allah sudah cinta sama kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan perhatiannya yang penuh kepada kita. Allah akan tolong kita, Allah akan kuatkan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan semua pintu kebaikan untuk kita. Itu konsekuensi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah cinta kepada hamba. Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril." Sesungguhnya Allah apabila cinta kepada seorang hamba,
maka Allah panggil malaikat Jibril. Untuk apa dipanggil malaikat Jibril? Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah." Wahai Jibril, sesungguhnya aku sudah cinta kepada si fulan itu, maka cintai dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril pun cinta kepada orang itu, cintai sama malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyeru kepada penduduk langit. Kata malaikat Jibril, "Ya ahlas sama," wahai penduduk langit dari kalangan malaikat, "innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu." Sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, cintai dia. Fa'ahabbahu ahlus sama, maka penduduk langit pun cinta kepada orang itu. Luar biasa. Ini jamaah sekalian, bukan hanya dicintai di dunia, tapi dicintai di atas langit, dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat-malaikat Allah. Ini kalau sudah Allah cinta kepada dia. Ketika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka kelak Allah akan berikan keselamatan di padang mahsyar. Ketika matahari didekatkan sejarak 1 mil, Allah akan berikan teduhan kepada dia. Hari yang tiada teduhan, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan kata Nabi yang akan diberikan teduhan oleh Allah, hari yang tiada teduhan kecuali teduhannya Allah. Salah satu dari 7 golongan itu kata Nabi, warajulani, 2 orang kata Nabi, tahaba fillah, yang saling cinta mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi, dia berkumpul karena Allah, waftaraqa alaihi, dan dia berpisah pun karena Allah. Allahu akbar. Ini kalau orang cintanya karena Allah, kumpulnya karena Allah, pisahnya pun karena Allah, dan semuanya dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang nanti dicari pada hari kiamat. Allah berfirman, ainal mutahabuna bijalali, mana orang-orang yang dia cinta, saling cinta mencintai karena Allah. Al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Hari ini kata Allah, aku akan naungi dia, hari yang tiada naungan kecuali naunganku, kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah sekarang, kalau kita mengaku cinta sama Allah, harus ada pembuktian kan? Harus dibuktikan kan? Harus. Kau mengaku cinta kepada Allah, mana bukti cintamu sama Allah? Kata Allah dalam Quran apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti-buktimu. Kalau kau benar cinta, datangkan buktinya mana? Kalau kau benar orang-orang yang cinta, orang yang mengaku cinta sama Allah harus dia buktikan. Bohong, dusta orang yang mengaku cinta sama Allah tetapi dia tidak berusaha untuk mendatangkan cinta itu kepada dirinya. Bohong, sekedar pengakuan, sekedar klaim di lisan, tapi tidak sungguh-sungguh dia meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan hadis yang kita bacakan, yang kita dengarkan, yang disampaikan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala an, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu kata Nabi akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maksudnya apa? Kalau kita cinta sama Allah, kalau kita cinta sama Nabi SAW, kalau kita cinta sama para sahabat, orang-orang soleh, maka akan dikumpulkan bersama dia. Hadits ini sebenarnya punya sabab wurud, sebab kenapa diucapkannya oleh Nabi SAW. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, lantas laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat itu tiba ya Rasulullah? Rasulullah tidak jawab pertanyaannya, Pak. Kenapa tidak dijawab? Ya karena Rasul pun tidak tahu kapan kiamat itu tiba. Yang tahu cuman Allah. Ilmu tentang kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
tapi Nabi mengarahkan dia kepada hal yang lebih bermanfaat. Apa kata Nabi? Nabi lantas balik tanya, fama a'datta laha, apa yang kau persiapkan untuk kiamat itu? Nah, itu yang paling penting, Pak. Jadi yang terpenting bukan kita tahu kapan itu kiamat tiba, tapi yang terpenting bagaimana persiapanmu ketika datang itu kiamat. Itu yang terpenting. Bukan yang terpenting kapan keluarnya Dajjal itu, kapan turunnya Nabi Isa itu, kapan keluar Ya'juj dan Ma'juj itu. Bukan itu yang terpenting. Karena mereka pasti akan datang, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Kapannya wallahu a'lam. Tapi yang perlu kita tanyakan dalam diri kita, sudahkah kita bersiap-siap mempersiapkan diri kalau datang hari itu tiba? Kalau keluar Dajjal itu, kalau kiamat itu sudah mau tiba, sudah siapkah kita? Itu yang perlu kita persiapkan. Makanya dalam hadits ini Nabi tanyakan, fama a'datta laha, apa yang kau persiapkan untuk kiamat itu? Kata orang ini, ya Rasulullah, ma'adattu laha bikasratis shalah wala siyam. Ya Rasulullah, aku tidak banyak mempersiapkan untuk kiamat itu dengan perbanyak solat atau puasa. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi ya Rasulullah, aku ini cinta sama Allah dan Rasulnya. Lihat ucapan orang ini. Aku tak banyak solat ya Rasul, aku tak banyak puasa, tapi aku cinta sama Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah pun ungkapkan hadits ini. Al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Maka jangan sampai kita salah dalam mencintai. Jangan sampai kita salah dalam mengidolakan, menyenangi, menyukai. Salah yang kita cintai, kita dikumpulkan kelak bersama dia. Yang kita idolakan, yang kita sukai, yang kita cintai, orang-orang kafir misalnya, maka dikumpulkan bersama mereka. Yang kita cintai, yang kita sukai, misalnya orang-orang yang yang kurang mengerti tentang agama misalnya, yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikumpulkan bersama dia. Nah, ini para jamaah sekalian, makanya jangan sampai salah mencintai itu. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Sahabat Anas bin Malik, Pak, ketika mendengarkan hadits ini, beliau berkata, demi Allah, kami tak pernah bergembira ketika mendengarkan hadits Nabi ini. Kami tidak pernah bergembira seperti gembiranya kami ketika mendengarkan hadits ini. Kenapa? Kami ini, kata sahabat Anas bin Malik, kami ini kalau mau dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar, kami tidak sebanding dengan mereka. Artinya derajat kami itu belum bisa mencapai mereka. Subhanallah. Ini padahal yang mengungkapkan ini siapa? Sahabat Anas bin Malik, Pak, sahabat juga. Beliau mau membandingkan dirinya dengan sahabat Abu Bakar dan Umar, belum sebanding saya ini, kata beliau. Tapi walaupun aku tak sebanding dengan mereka, aku cinta kepada mereka. Maka mendengarkan hadits ini, aku sangat bergembira, kata sahabat Anas bin Malik. Walaupun aku tak bisa mencapai derajat Abu Bakar dan Umar, tapi aku cinta kepada mereka. Sekalipun aku tak bisa beramal seperti amalan mereka, maka aku berharap semoga kelak nanti dikumpulkan bersama mereka karena cintaku kepada mereka. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka demikian pula kita. Walhamdulillah, ketika kita berkumpul di masjid yang mulia ini, ketika kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita pun berusaha mendatangkan kecintaan itu. Kita pun berusaha untuk mengkaji hadits-haditsnya Rasulullah SAW karena kita cinta kepada Rasulullah. Maka walaupun kita tidak dekat dengan Rasulullah, walaupun kita tidak satu suku dengan Rasulullah, tidak sebangsa dengan Rasulullah, tetapi karena kita cinta kepada Rasulullah, insyaallah ta'ala Allah akan kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalkan cintanya benar, Pak. Asalkan cintanya benar. Mengaku cinta kepada Allah harus melakukan amal-amal ketaatan.
dusta, orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi dia bermaksiat kepada Allah. Imam Syafi'i pernah berkata, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hada muhalun fil qiyasi badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, engkau mengaku cinta sama Allah tapi kau bermaksiat kepadanya, ini mustahil, ini tidak masuk akal. Kata Imam Syafi'i, kau mengaku cinta sama Allah tapi kau bermaksiat kepadanya, ini mustahil. Andaikan cintamu benar, niscaya kau pasti akan mentaatinya. Sebab orang yang cinta akan turut, akan ikut, akan tunduk kepada siapa yang dia cintai. Itu kalau cintamu benar. Makanya kalau ada orang yang mengaku cinta sama Allah tapi tidak pernah sholat, nah ini dipertanyakan cintanya ini. Nah, lihat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menjadikan Rasulullah sebagai kekasihnya. Apa kata Abu Hurairah? Ausani khalili bisalasin. Rasul SAW yang merupakan kekasihku itu telah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Kata Abu Hurairah. Abu Hurairah mensifatkan Rasulullah khalili, dialah kekasihku, dialah orang yang paling kucintai, yaitu Rasulullah itu. Nah, kemudian Abu Hurairah meneruskan, yang namanya cinta itu harus dibarengi dengan amalan. Makanya beliau sebutkan amalan ini. Apa itu? Rasul SAW mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Ausani, Rasul SAW mewasiatkan kepadaku an utira qabla an anam, supaya aku salat witir sebelum tidur. Wa raka'atai duha, kemudian agar aku salat duha. Wasiyamun salasatu ayamin min kulli syahrin. Wasiyamu salasati ayamin min kulli syahrin. Kemudian berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Syahidnya di sini, beliau radhiyallahu anhu ketika mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan amalan. Dibuktikan dengan amalan. Makanya kalau kita mengaku cinta sama Allah Subhanahu wa taala, cinta sama Rasulullah SAW, tunjukkan amalanmu mana. Mana bukti cintamu itu? Kau wujudkan dengan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadits qudsi Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman dalam hadits qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku umumkan perang sama dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada sesuatu yang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai melebihi ketika dia melakukan amalan-amalan wajib. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan terus menerus hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Lihat, amalan wajib dia tutupi dengan amalan sunnah sampai aku cinta kepada dia. Ini menunjukkan dengan kita melakukan kewajiban, menjalankan yang sunnah, Allah akan cinta kepada orang itu. Hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada hamba itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku telinganya yang dia pakai untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku matanya yang dia pakai untuk melihat. Wa yadahu allati yubtishu biha, aku tangannya yang dia pakai untuk memegang. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku kakinya yang dia pakai untuk berjalan. Wala in sa'alani la'utiyanna, kalau dia minta kepadaku aku beri. Wala in ista'adani la'uidanna, kalau dia minta perlindungan kepadaku pasti aku akan lindungi. Kalau orang sudah dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, amalan yang kita lakukan jangan lupa kita cocokkan, kita sesuaikan dengan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat di dalam Quran yang kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini ayatul mihnah, ayat yang menjadi ujian. Kalau ada orang mengaku cinta sama Allah, perlu diperhadapkan dengan ayat ini. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad,
In kuntum, jika kalian tuhibbunallah, cinta sama Allah. Syaratnya, konsekuensinya, keharusannya apa? Fattabi'uni, ikuti saya, ikuti Nabi. Lihat, ikuti Nabi. Kalau benar cintamu sama Allah, ikuti Nabi SAW. Baru Allah balas cintanya, yuhibbukumullah, maka Allah cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, tidak sampai di situ, Allah pun mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita mengaku cinta sama Allah, ikuti Nabi, Pak. Ikuti Nabi. Nah, dan Nabi itu perlu kita cintai. Kecintaan kita kepada Nabi harus lebih besar dari kecintaan kita sama keluarga kita. Nabi itu luar biasa pengorbanannya. Nabi itu luar biasa jasa-jasanya kepada kita, lebih besar dari jasa orang tua kita kepada kita. Makanya sahabat sering mengatakan, ya Rasulullah, orang tuaku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Itu sering diungkapkan oleh para sahabat. Kenapa jamaah sekalian? Karena Nabi lebih besar. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sampai saya lebih dia cintai, min waladih, daripada anaknya, wa walidih, daripada bapaknya, wan nasi ajma'in, bahkan dari seluruh manusia. Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi, Pak. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya illa min nafsi. Engkau ya Rasulullah orang yang paling kucintai kecuali diriku ya Rasulullah. Kata Umar. Kata Rasulullah, la ya Umar, tidak, bukan seperti itu wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsi, sampai saya lebih kau cintai, bahkan melebihi dirimu sendiri. Begitu baru benar imanmu wahai Umar. Kata Umar, Pak, ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, al-an fa anta ahabbu ilayya min nafsi. Engkau ya Rasulullah lebih aku cintai, bahkan melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri. Diri kita ini tidak berharga, Pak, kalau dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kecintaan yang benar. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hendaknya kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengaku cinta kepada Allah, banyak-banyak mengingat Allah. Dan sebesar-besar yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tilawatul Quran wa tadabburul Quran. Baca Quran dan tadabburi Al-Quran itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Kenapa? Dengan kita membaca Quran, mentadabburi Al-Quran, merenungkan makna-makna Quran, kita akan semakin kenal sama Allah, ya kan? Kita kenal Allah dari mana? Dari makhluk-makhluknya dan dari ayat-ayatnya. Kita kenal sama Allah. Dan ketika kita kenal sama Allah, maka kita akan semakin cinta sama Allah, ya kan? Bukankah orang kita mengatakan, pepatahnya apa, peribahasanya apa? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, maka demikian juga kepada Allah. Kau tidak kenal Allah, bagaimana cintamu? Bagaimana kau bisa cinta sama Allah? Kenali dulu Allah, baru kau bisa cinta kepadanya. Nah, dan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mentadabburi ayat-ayat Quran, baca tafsir Quran itu, Pak. Nah, kemudian banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Orang kalau sudah cinta kepada seseorang, pasti banyak dia sebutkan orang itu kan. Orang kalau sudah cinta sama bisnisnya, oh tiap hari itu bicara tentang bisnis itu. Kenapa? Cintanya sama bisnisnya dia. Kalau dia cinta sama pangkat dan jabatannya, oh bicaranya pasti tentang itu. Banyak dia sebut. Kalau dia cinta sama kekasihnya, sama istrinya, yang paling banyak dia sebut itu pasti. Kenapa? Dia sudah cinta. Nah, kalau orang cinta kepada sesuatu, pasti dia banyak menyebut-nyebut sesuatu itu. Sama, Pak. Kalau kita cinta sama Allah, harusnya kita banyak-banyak menyebut Allah. Ya kan? Makanya kata para ulama, min alamati hubbillahi dawamu dzikrihi, fa inna man ahabba syai'an aktsara dzikrihi aktsara dzikrahu. Kata para ulama, di antara tanda cinta kepada Allah, terus-menerus kita banyak menyebut nama Allah. Karena orang yang cinta akan selalu mengingat siapa yang dia cintai.
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ingat sama kita. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, kata Allah, aku akan ingat sama kalian. Demikian para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis mulia yang berbicara tentang cinta yang sebenarnya, cinta yang sejati, cinta yang sesungguhnya. Semoga kita bisa tahu dan kita bisa mengarahkan kemana kita serahkan cinta itu yang sesungguhnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.